Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan kepada kita semuanya untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, apel pagi kita hari ini spesial karena ada warga baru SMP Mugaru juga ikut apel, yaitu jenenge si Cempluk. Nah, itu ada di tengah-tengah kita ya. Nah, itu dia menyimak, dia menyimak. Dan ini mungkin pertama dan satu-satunya di dunia apel pagi yang melibatkan kucing. Nah, ini ya. Alhamdulillah hari ini sudah ada satu orang yang sudah memberikan makanan. Ini siapa yang memberikan tadi ya? Namanya ya? Siapa namanya tadi itu? Yang perempuan siapa? Coba ngaju nggak? Siapa? Siapa namamu? Siapa? Nana. Nana kelas? Nana kelas 8A. Alhamdulillah. Barakallah. Yang kedua yang perlu Pak Nur sampaikan bahwa ketika seseorang itu pengen menjadi orang yang bermanfaat, tentunya dia harus mempunyai nilai fungsi di masyarakat ataupun di lingkungannya di mana tempat dia berada. Nah, untuk menjadi orang yang bermanfaat itu maka dibutuhkan belajar dan latihan. Ketika kalian pengen menjadi MC di lingkungan PKK di tempatmu, itu nggak bisa langsung jadi MC, itu nggak bisa. Harus belajar dulu. Ketika kalian nanti di masyarakat ditunjuk untuk memimpin doa, itu juga harus belajar berdoa. Jadi ilmu yang kita pelajari itu bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai saja, tetapi semata-mata untuk menjadikan kita itu bermanfaat di lingkungan di mana kita berada. Kita belajar sholat itu bukan untuk mencari nilai sholat. Karena apa? Karena nilai itu terlalu mudah gitu loh, terlalu sederhana dibandingkan dengan praktek sholat yang harus kita lakukan setiap hari dan semasa hidup. Maka dari itu Pak Nur selalu menyampaikan bahwa yang namanya belajar itu bukan untuk mendapatkan nilai saja, tetapi untuk kita pergunakan sebagai bekal dalam kehidupan kita di masyarakat nanti, di dunia kerja, di dunia luar. Pokoknya ilmu itu akan bermanfaat ya. Kapan ilmu itu akan bermanfaat? Ketika dibutuhkan. Jangan sampai nanti ketika ada lomba 17-an di tempatmu, tempat tinggalmu, di RT-mu misalnya ya, ibu-ibu PKK biasanya Karang Taruna bingung golek si acara. Nah, kita di sini di IPM ya, itu sudah diajarkan bagaimana menjadi si acara. Oh, ini. Jadi nanti itu akan berguna. Ya. Kemudian ada yang bingung mencari MC, kalian harus tampil. Maka dari itu SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siapapun yang mau tampil. Dan ini Pak Nur ulang-ulang ya, bukan hanya menjadi MC, bukan hanya menjadi pemimpin, bukan hanya menjadi pembina. Kalian mau tampil apapun di sini silahkan. Mau tampil sulap,
mau tampil stand up, mau tampil apa, silakan daftar di Pak Nur. Dan yang istimewanya itu kan bukan karena sulapnya itu, tapi karena kalian itu sudah berlatih untuk mengatasi rasa malu, mengatasi rasa takut di depan teman-temanmu. Jadi Mugaru ini sebaik-baik tempat untuk berlatih. Kalau kalian berlatih di rumahmu, ya, mengumpulkan 200 orang seperti ini, itu mustahil. Kecuali kalau kamu sunatan. Yoga mau tampil misalnya ya, pengen dilihat 200 orang, dia harus sunatan dulu. Kamu sudah sunat belum? Sudah ya. Ya sunat 2 kali kan tidak apa-apa, nggak ada larangan. Sunat 2 kali misalnya, pengen tampil, dia pengen tampil nyanyi, kumpulkan 200 orang, gitu, ngekei jajan, ngekei nasi dan lain sebagainya. Biayanya mahal. Tapi di Mugaru, ya Allah, penonton wis ono, ya toh, gurune ono, mike wis apik. Ya. Kemudian tempat duduknya juga sudah bagus, lesehan. Ini sebenarnya harus kita pergunakan kesempatan seperti ini. Kita pergunakan sebaik-baiknya untuk latihan, untuk berdiri di sini dan tampil. Harapannya apa? Nanti ketika kalian di masyarakat diminta untuk menjadi petugas apapun, itu kalian siap. Kalau hanya tampil-tampilannya itu biasa, yang luar biasa itu tadi itu loh ya, mengatasi rasa malu, mengatasi rasa takut, sehingga kalian bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat di sini. Maka dari itu silahkan mendaftar ke Pak Nur. Dan Pak Nur menawarkan seperti ini itu dari tahun 2012, sekarang 2022, 10 tahun ya. Itu jarang-jarang memang yang daftar itu. Paling daftar itu pengen jadi pemimpin. Kalau daftar jadi pembina belum ada. Ya. Kalau mau daftar untuk stand up belum ada. Silahkan kalian daftar. Gunakan kesempatan ini. Karena mengumpulkan orang sebanyak ini sangat susah dan biayanya mahal. Ketika kalian di sini kemudian tampil salah iku ono sing guyu, diguyu wong sakmene akeh. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Ketika kalian metu kringete sak jagung-jagung gini ya, diolok-olok koncone, ngono wae, kringete sak jagung-jagung. Ono sing maido, ada yang mencela, kan begitu. Lengkap, kalau sudah tampil di sini itu lengkap. Ono sing maido, ono sing remehke, ono sing guyu dan lain sebagainya. Dan itulah yang namanya latihan. Dulu ada anak itu yang paling kecil di Mugaru. Pak Nur minta untuk menjadi khotib Jumat. Saya pilih yang paling kecil, maju dia sebagai khotib Jumat. Ya pegang mic-nya ya begini loh, ini mocone ya dedek-dedek ya apa ngono, pancen ndak terlatih gitu loh. Tetapi ketika dia selesai menjadi khotib, dia ngomong, saya lega Pak. Kamu mau tampil lagi? Mau Pak. Ketika sudah kedua kalinya, dia sudah tidak begitu ngeredek lagi. Yang paling kecil ditunjuk. Kemudian Pak Nur pengen yang paling tinggi, yang paling dhuwur ning Mugaru sapa? Ayo silahkan untuk menjadi khotib Jumat. Jadi di sini ini nggak ada istilahnya itu diskriminasi antara yang pendek dan yang tinggi, itu nggak ada, sama, haknya sama. Sing dhuwur dhewe ya oleh dadi khotib, sing cilik dhewe ya oleh dadi khotib, sing kulitnya putih bisa menjadi petugas, yang kulitnya hitam bisa menjadi petugas, sing lemune wedi oleh dadi petugas, sing kuru cilik gak apa-apa dadi petugas. Ya. Jadi tidak ada diskriminasi, semuanya sama, diberikan hak yang sama. Maka dari itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kemarin ada alumni dari Mugaru, dia sekolah di Hang Tuah. Ada 7 orang datang
ya. Satunya itu namanya Hiroko. Masih ingat Hiroko ya? Dulu kelas 9A Hiroko. Kemudian tak delok tangane iku lho kok gede kayak Popeye. Yo, kok gede. Kok kamu sekarang kok besar kok badannya kok? Iya, Pak. Kamu nge-gym ya? Iya, Pak. Tapi di rumah pakai ember itu dikasih cor-coran itu ini terus ya sebenarnya dari SMP dulu juga sudah begitu, Pak. Tapi dulu di SMP itu belum tahu bagaimana asupan gizi yang benar. Sekarang saya sudah mempelajari, Pak. Badannya bagus, Rek. Bagus. Cuma Pak Nur ini guyonan. Awakmu badanmu tambah besar tapi kamu tambah jelek, saya bilang begitu. Kayak kodok tambahan. Sikile cilik awake gede. Dia tertawa. Ya memang dia itu sering diguyoni karo Pak Nur. Tapi besar, badannya besar. Nah, ketika kalian sudah mempunyai badan yang seperti itu misalnya ya, kalian ngomong sama temanmu, itu temanmu akan percaya. Oh, carane gede lengan iki ngene lho, Rek. Siapa orang yang tidak percaya? Wong dia lengannya bagus, ya. Dan nek awakmu bongkring, bikin tutorial misalnya ya, neng YouTube ya, cara membesarkan otot lengan. Kamu bongkring, nanti banyak komennya di bawah. Itu bukan binaraga, tapi binarangka gitu loh. Banyak yang komen. Jadi ketika kita mau bermanfaat, kita harus berlatih dulu, harus menjadi sesuatu dulu, bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, ingat, orang yang bermanfaat itu harus diawali dengan belajar, dengan latihan. Bahkan Pak Nur pernah menuliskan status di WA-nya Pak Nur. Ketika kamu belum berhasil, segudang omonganmu itu dianggap kentut. Sebelum kamu jadi apa-apa, kamu ngomong itu dianggap entut. Tahu entut ya? Entut itu kelihatan apa enggak? Enggak. Kelihatan, Pak, warnanya kuning. Itu bukan kentut. Itu ampasnya. Kuning-kuning itu. Tetapi ketika kalian sudah berhasil dan menjadi apa-apa, kentutmu itu akan dianggap inspirasi. Ngentut tok lho, inspirasi iki apa iki? Sing ngentut wong sing berhasil, wong sing sukses. Apapun itu yang disampaikan itu inspiratif aja gitu loh. Ya Allah, Pak Nur itu pernah melihat Tukul Arwana diundang ke Ubaya, Universitas Surabaya itu. Dia menjadi pembicara pada waktu wisuda itu. Ngomongane lho rek kur ngono-ngono tok. Ya kira-kira Pak Nur ki yo iso nek kur ngono. Cuma bedanya Pak Nur sama Tukul Arwana. Tukul itu sudah berhasil, apapun yang dia sampaikan itu bisa menginspirasi. Oh iya, dekne yo sukses ya. Gitu loh, Rek. Ya nanti bisa kamu jadikan status. Sebelum menjadi orang sukses, sebelum berhasil, omongan musik inspiratif itu dianggap kentut. Tetapi ketika kalian sudah berhasil, kentutmu itu dianggap inspirasi gitu loh. Oke ya. Sampai di sini dulu. Ini kira-kira ini sudah 10 menit ini ya. Ya 11 menit lah. Kira-kira seperti itu. Dan hari ini ada gladi bersih untuk acara wisuda gitu ya. Nanti anak-anak yang bertugas menjadi MC, menjadi dirijen, menjadi pembaca Al-Quran nanti ke sana jam 8 di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Di mana itu? Cari di Google Map. Gitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.